Assalamualaikum, hai semua, bertemu lagi di channel YouTube Umi Ashabul. Nah, kali ini kita akan membuat kue roll wall bread yang rasanya enak, manis, dan lembut banget. Dan kue ini bisa dijadikan ide usaha. Ini hasilnya bagus dan cantik banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Lihat videonya sampai selesai ya, Bun. Oke, langsung aja ke pembuatannya. Siapkan 100 ml air suhu ruang, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan masukkan 1 sendok makan ragi instan. Lalu bahan diaduk sampai tercampur, kemudian ditutup sampai raginya berbuih. Ini sudah 7 menit dan raginya itu sudah aktif. Kalau raginya itu berbuih seperti ini, tandanya itu masih aktif ya, Bun. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu pro tinggi, 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian aduk sampai bahannya tercampur. Lalu masukkan 1 butir telur. Kemudian masukkan ragi instan yang sudah berbuih tadi ya, Bun. Kemudian diaduk sampai tercampur. Cukup diaduk menggunakan spatula ya, Bun. Nggak perlu menggunakan mixer ataupun kita uleni. Ini cukup menggunakan spatula aja. Kalau ini airnya masih kurang, tambahkan sedikit susu cair ya, Bun, supaya adonannya itu agak lembek. Lalu masukkan 5 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk kembali sampai bahannya tercampur merata. Nah, jadi untuk konsekuensi adonannya seperti ini ya, Bun. Setelah itu, tutup adonan menggunakan plastik wrap atau bisa juga menggunakan kain bersih. Dan ini dibiarkan selama 1 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini ya, Bun, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Buka plastik wrapnya. Ini tuh kelihatan banget ya, Bun, kalau adonannya mengembang. Jadi untuk hasil adonannya itu seperti ini ya, Bun. Ini tuh lengket banget di tangan, tapi nggak apa-apa. Nanti dikasih tepung sedikit aja ya, Bun, supaya tangannya nggak lengket. Bisa juga dikasih sedikit margarin atau minyak goreng supaya nggak lengket. Nah, ini aku beri alasnya sedikit tepung terigu supaya nggak lengket ya, Bun. Kemudian ini adonannya aku taruh di alas, kemudian aku taburi sedikit dengan tepung terigu. Kita uleni adonan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Setelah itu kita bulatkan adonannya.
Lanjut, potong adonan menjadi beberapa bagian dan nanti ini adonannya aku timbang ya bun. Jadi satu adonan itu beratnya sekitar 100 gram. Setelah dipotong, pisah adonannya. Nah, kalau bunda nggak ada timbangan, bisa dikira-kira aja untuk besarnya. Setelah adonan kita bagi menjadi beberapa bagian, ini siap untuk dibentuk ya bun. Kita bulatkan terlebih dahulu adonannya. Jadi kalau di tangan itu lengket, bisa ditambah sedikit tepung terigu ataupun dikasih margarin supaya tangannya itu nggak lengket ya bun. Kemudian ini adonannya dipipihkan seperti ini ya bun. Nah, kalau kalian nggak punya yang untuk memipihkan ini, kalian bisa menggunakan gelas ataupun bisa menggunakan tangan. Kemudian setelah adonan dipipihkan, ini di garis-garis seperti ini ya bun. Bisa menggunakan peso. Lalu tambahkan mesis seres coklat di atasnya. Setelah itu gulung adonannya secara perlahan supaya mesisnya nggak berhamburan ya bun. Jadi ini digulung-gulung seperti ini sampai ke ujung. Selanjutnya masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Jadi hasil adonannya itu seperti ini ya bun. Nah, untuk loyangnya ini aku pakai ukuran 17. Lanjut, ini membulati adonannya sampai semua adonannya selesai. Kemudian tata adonan yang sudah dibentuk tadi supaya terlihat rapi di dalam loyangnya ya bun. Nah, jadi hasilnya seperti ini siap untuk di proofing. Nah, ini sudah selesai ya bun, membentuk adonannya. Dan ini siap untuk di proofing kembali supaya adonannya itu agak mengembang. Proofing selama 30 menit di suhu ruang. Selanjutnya, adonan yang tadi itu masih 2 adonan ya bun, dan aku jadikan satu
Kemudian ini aku potong menjadi 3 bagian dan satu bagian itu beratnya 80 gram. Kemudian ini aku bulatin seperti ini. Dan ini sama aja cara ngebentuknya itu kayak yang tadi ya bun. Lanjut, ini taruh adonannya ke dalam loyang yang berukuran segi panjang seperti ini ya bun. Nah, ini sudah selesai ngebentuk adonannya. Ini siap untuk di proofing selama 30 menit di suhu ruang. Ini adonan yang tadi di loyang yang bulat sudah 30 menit. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya bun. Ini sudah mengembang. Kemudian beri olesan di atasnya. Untuk olesannya ini aku kasih susu cair. Bisa juga menggunakan kuning telur. Tapi ini aku menggunakan susu cair ya bun. Olesi permukaan adonannya. Setelah selesai mengolesi adonannya, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya siapkan panggangan terlebih dahulu. Setelah panggangannya panas, masukkan adonannya, tunggu hingga matang sekitar 45 menit. Dan ini sudah 45 menit adonannya sudah matang. Dan ini siap untuk disajikan ya bun. Dan ini lanjut kita memanggang adonan yang di loyang persegi panjangnya. Ini kita masukkan ke dalam panggangan kemudian ditutup. Untuk rotinya yang sudah mateng, ini diolesi dengan margarin di atasnya saat rotinya itu masih panas supaya permukaannya itu terlihat bagus. Nah, ini adonannya sudah aku keluarkan dari loyangnya ya bun. Ini hasilnya bagus, cantik banget. Untuk roti yang selanjutnya ini sudah mateng, siap untuk diangkat. Kemudian olesi atasnya menggunakan margarin supaya kelihatan bagus dan cantik ya bun. Nah, ini rotinya sudah jadi. Ini siap untuk disajikan. Ini hasilnya bagus banget, cantik banget. Yuk, cobain di rumah ya bun. Ini juga bisa ditambahkan topping di atasnya. Dan untuk toppingnya itu terserah aja ya bun. Mau coklat ataupun meses ataupun keju, jadi sesuaikan aja dengan selera kita. Nah, ini aku mau kasih topping di atasnya untuk roti yang ukurannya memanjang. Nah, ini aku olesi menggunakan sedikit margarin, kemudian ini ditaburi sedikit meses rasa coklat di atasnya supaya rotinya itu kelihatan cantik dan menarik. Jadi hasilnya itu seperti ini ya bun. Ini cantik banget. Ini bisa dijual untuk ide usaha. Untuk harga jualnya itu disesuaikan aja dengan modal yang dikeluarkan. Karena di setiap daerah itu untuk harga bahannya itu biasanya berbeda.
Nah, ini tuh aku coba lihat untuk rotinya. Ini tuh kelihatan bagus banget, hasilnya itu lembut ya bun. Dan yang pastinya ini tuh rasanya enak banget. Manisnya itu pas dan rasa susunya juga pas. Nah, buat bunda yang nggak suka susu, untuk pemberian susunya itu di skip ya bun. Nah, ini rotinya enak banget, mantep, recommended. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.